Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Moral Menurut Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Foridiana sebagai moderator dan teman-teman saya yang bernama Faridah Hasmi, Firka Yulia, Fitriani, dan Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan moral. Dengan adanya pendidikan moral, anak mampu memahami nilai-nilai budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui adat istiadat, budaya, hukum, dan tatanan antar negara. Moral juga dapat diartikan sebagai tolak ukur tingkah laku perbuatan manusia yang menentukan baik atau buruk. Adapun salah satu perbuatan baik yaitu memberi maaf kepada orang lain, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Faridah Hasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Hasmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan moral. Menurut bahasa, moral berasal dari bahasa Latin yang berarti yaitu mores, yaitu tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat, di mana pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak atau tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa permulaan hingga ia menjadi seorang mukallaf, seperti yang terkandung dalam Quran Hadis surat Sad ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqlasnahum bi khalisatin sikroddar. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firka Yulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan moral, yang dimana pada umumnya untuk mengarahkan manusia agar bermoral, berbudi pekerti, berakhlak, beretika, agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh kembangnya akhlak mulia, serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai kehidupan sosial budaya, yang dimana terkandung dalam Quran Hadis surat Luqman ayat 13. Wa is qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunaya latusrik billahi in syirka lazulmu azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran pada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaziman yang besar. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang jujur. Yang hadisnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawsadidan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan di sini dijelaskan, manusia selain percaya kepada Allah, manusia harus sering juga bersifat yang jujur, karena Allah sangat sayang kepada umatnya yang seperti itu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik, mana yang wajar. Di sini, moral itu di mana katakan yang baik dan wajar. Ada tingkah laku manusia yang sangat tidak wajar, ada tingkah laku yang sangat tidak wajar. Di mana di sini tingkah moral-moral anak zaman sekarang itu sangatlah rendah, sangat menurun seperti itu. Jadi kita di sini belajar untuk mengupas kembali tentang moral-moral yang baik. Mana di sini kita menjaga moral kita, tingkah laku kita di dalam lingkungan kita. Karena kita harus menghormati yang orang lebih tua dari kita, dan kita menghargai juga orang yang lebih kecil dari kita, misalnya seperti lebih muda dari kita, misalnya seperti itu. Dikatakan tentang moral itu berarti di sini kita menghargai yang lebih tua. Dikatakan di sini kita harus menghargai orang tua kita, kakak kita, atau kerabat-kerabat kita yang lainnya seperti itu, dan lingkungan kita. Kita tidak boleh saling mencela, kita tidak boleh saling berbuat hal-hal yang merugikan kita, misalnya seperti itu. Dan sebagai moral, kita adat istiadat kita, misalnya di kampung atau di kota. Apa yang ada di dalam kampung itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, itu menjaga moral kita. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang menebar kebaikan. Wa ahsin kama ajsanallahu ilaika. Dan artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Quran Qasas ayat 77. Baik, di sini bagaimana dikatakan dengan Baik, di sini kita mencontohkan seperti menebarkan kebaikan. Kebaikan itu kita harus tebarkan seperti kita bersedekah kepada anak yatim, kita memberikan uang, kita di sini mengasihi anak yatim dan menjaga anak yatim, karena itu adalah tanggung jawab kita. Dan menebar kebaikan lainnya. Dan saya membacakan hadis lagi. Fazuquruni azkurkum waskuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Baik, di sini dikatakan dengan syukur, kita harus bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Kita bersyukur tentang kehidupan kita, apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bersyukur
Misalnya seperti ini, seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya kenapa si fulan itu begini begono, seperti itu. Tapi kita tidak boleh begitu. Kita harus mensyukuri kehidupan kita itu. Dan kita harus bersyukur kita masih hidup. Kita masih diberikan hidup sama Allah sekarang, dan kita bisa menjalani hidup untuk keesokan harinya. Setiap kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus mengingat kepada Allah. Kita tidak boleh lupa kepada Allah. Jangan kita mengingat kepada Allah saat kita sedih saja. Kita tidak boleh seperti itu. Kita selalu bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan kepada kita. Karena dalam ayat itu tadi mengatakan, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah tidak suka dengan orang-orang yang ingkar. Kita menjauhi larang-larangannya dan kita mengerjakan apa yang diperintahkannya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.